Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, masih semangat di jam ke 3 ke 4 kayak gitu ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian berdiri dulu kayak gitu ya. Berdiri dulu, maaf. Ya. Ibu ingin kalian mengecek dulu kayak gitu ya, kesiapan pakaiannya apakah memang sudah rapi. Juga lihat dulu ya, gitu. Apakah ada sampah gitu ya. Kalau ada sampah, Ibu minta kalian untuk membuangnya. Kepada Neng Wanda ya, selaku KM-nya, silahkan dipimpin doa dulu. Pimpinan Sandra Ali seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran di jam ini, langkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Nah ya, sekarang Ibu tanya ya tentang kehadirannya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Satu, Fasya. Oh, Fasya. Bella, Bu. Fasya. Maaf, Fasya kemana ini? Sakit. Oh, sakit. Minggu lalu kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Struktur sosial. Cung? Silakan, Neng Rahma. Struktur sosial merupakan suatu pola hubungan sosial yang terbentuk antara individu yang satu dengan individu lainnya, yang mana pola tersebut akan membentuk suatu kelompok di dalam lingkungan masyarakat. Iya, betul. Kayak gitu ya. Terus kayak gitu ya. Nah, di sini kayak gitu ya. Ibu ada hadiahnya ya. Aduh, susah ya ternyata. Ibu bawa permen kayak gitu ya. Nanti untuk yang menjawab bisa dikasih permen kayak gitu ya. Ya, Neng, terima kasih. Minggu lalu kita mempelajari mengenai struktur sosial. Tadi sudah disebutkan bahwa yang namanya struktur sosial itu adalah hubungan timbal balik ya antara status dan peran sosial kayak gitu ya. Pada hari ini kayak gitu ya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari diferensiasi sosial. Nah, Ibu berangkat dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan." Kemudian ke sini kayak gitu ya. Biar pembelajaran kita makin semangat. Kelas ini katanya udah punya yel-yel, betul? Betul. Ada pemimpinnya tadi ya, KM-nya. Silahkan ke Neng Wanda kayak gitu ya. Ibu minta untuk memimpin yel-yelnya. Baik teman-teman, persiapkan suaranya. Mungkin bisa sambil berdiri kayak gitu ya. Yang Sok lainnya sambil berdiri. Baik, sudah siap? Siap. 11 IPS 5. Semangat kita bersatu bersama IPS 5. Kompak juara. Gimana? Sudah semakin semangat belajarnya? Sudah. Iya, terima kasih. Bisa duduk kembali di sini. Ibu punya gambar. Kira-kira ini mencerminkan gambar apa? Ah, yang ini laki-laki, yang ini perempuan, betul kayak gitu ya. Jadi karena memang yang disebut dengan diferensiasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal atau status sejajar itu diperoleh melalui usaha. Sekarang kalian lagi berusaha untuk mengejar cita-cita kalian. Insya Allah Ibu doakan mudah-mudahan ke depan cita-cita kalian tercapai kayak gitu ya, sesuai dengan harapan. Nah, kayak gitu ya. Untuk sekarang kalian bisa bergabung dengan kelompoknya untuk berdiskusi. Untuk bahan diskusinya ada pada video yang akan Ibu tayangkan, kayak gitu ya. Beda sama zaman dulu, rasanya saat ini perempuan dan laki-laki udah gak terasa lagi kesenjangannya. Semuanya rasanya baik-baik aja.
Kayaknya semua punya kesempatan yang sama dan setara. Tapi faktanya kalau dilihat dari jumlah pemimpin negara dunia, menteri-menteri di Indonesia, posisi karir dalam pekerjaan, kesenjangan nyatanya masih ada. Itu bikin satu pertanyaan besar yang kita punya saat ini. Apakah kesetaraan itu jadi ilusi Sudah semata? dilihat ya videonya. Nah, untuk sekarang kita akan berkelompok dan berdiskusi ya. Untuk kelompok 1, punten Teh Wanda kayak gitu ya ke depan ya. Untuk mengambil LKPD dan bahan aja kayak gitu ya. Ini ya untuk kelompok 1 masih ingat kan ya, kelompok Aguskom, kelompok 2 di sini Emil Durkheim, kelompok 3 Karl Marx, kelompok 4-nya ada Max Weber kayak gitu ya. Kelompok ini ada kesulitan atau enggak? Iya, siap. Kelompok ini udah banyak ya. So, iya semangat. Alhamdulillah. So, apakah hanya sosialisasi saja? Apalagi dong? Bisa dijawab lagi. Hak yang secara adil dan seimbang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Nurmala. Di sini saya akan mempresentasikan tadi ada video yang harus kita diskusikan dalam kelompok kami dan hasilnya akan saya presentasikan. Untuk pertanyaannya yang pertama, menurut kalian termasuk ke dalam bentuk diferensiasi sosial apa fenomena tersebut? Jawabannya menurut kelompok kami yaitu diferensiasi jenis kelamin. Karena pada video yang ditayangkan kami melihat perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Mungkin akan saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penampilan dari kelompok 2 juga sudah jelas kayak gitu ya, memaparkan dengan begitu panjang lebar. Terima kasih ya kelompok 2 atas presentasinya. Katakan posisi kedudukan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh izin bertanya? Mangga. Boleh. Ya, bisa berdiri mungkin kayak gitu ya. Siap. Mohon izin bertanya mengenai stigma yang dikatakan Melin, di mana setinggi apapun pendidikan seorang perempuan, kita tetap bekerja di dapur. Nah, menurut Melin, bagaimana sih cara menghilangkan stigma tersebut pada era sekarang? Konsep dari asli itu gimana supaya tradisi itu hilang, kepercayaan itu hilang. Ya, jadi kalau kita melihat pada zaman sekarang, contohnya kita berada di sekolah lingkungan SMA. Mungkin sebagian besar menurut pandangan saya, tapi belum dapat dikatakan benar juga. Kaum perempuan itu memiliki predikat yang tertinggi dibanding dengan laki-laki. Jadi hal itu akan menentukan bahwasanya perempuan itu dapat menggapai cita-citanya tanpa memandang pihak laki-laki. Dan Terima kasih ya kepada kelompok 3 juga yang sudah memaparkan hasil dari diskusinya. Ada kelompok 4 tadi yang memberikan pertanyaan sudah terjawab. Jadi yang namanya berkaitan dengan tadi ya, diferensiasi jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan itu ternyata memiliki kesetaraan yang sama kayak gitu. Jangan sampai sekarang ada stigma seperti dulu kayak gitu ya. Yang namanya perempuan itu hanya urusan dapur, sumur dan kasur saja kayak gitu ya. Tapi untuk yang sekarang itu yang namanya perempuan juga bisa bekerja Ya, di alhamdulillah pabrik, ya, kayak gitu. Udah 4 kelompok yang memaparkan atas hasil diskusinya. Kalian gimana? Pegel? Pegel nggak? Tadi udah nulis kayak gitu kan ya. Sekarang ibu minta kalian untuk berdiri dulu. 1, 2, 3. Banana, banana, banana. Open banana. Open banana. Open banana. Eat banana. Eat banana. Shake banana. Shake banana. Exit Terima kasih untuk semuanya. Silahkan ya Asti duduk.
duduk kembali dan kalian juga bisa duduk. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan penguatan ya dari tadi ya untuk materinya. Setelah kamu mempelajari apa itu mobilitas sosial di video sebelumnya, kali ini aku akan mengajarkan. Ada yang mau menyimpulkan hasil belajar hari ini? Saya Bu. Siap. Sok, berdiri. Jadi mungkin kalau kita praktikan dalam kehidupan sehari-hari di mana diferensiasi sosial ini sangat. Nah, sekarang kayak gitu ya. Ada post test dulu kayak gitu ya. Yang Ibu sudah share di grup kalian kayak gitu ya, mengenai beberapa pertanyaan ya mengenai diferensiasi sosial. Silahkan kalian kerjakan untuk post testnya kayak gitu ya. Nah, yang selanjutnya kayak gitu ya. Ibu juga minta kalian untuk mengisi survei ini. Gimana belajar dengan Ibu hari ini? Kalian senang? Senang. Ya, materinya gimana? Bisa dipahami? Bisa. Bisa, kayak gitu ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan berikutnya, kayak gitu ya. Kita akan belajar mengenai stratifikasi sosial. Nah, Ibu minta untuk tugasnya kayak gitu ya. Kalian silahkan dibaca dulu, baik itu pengertiannya, terus juga sifatnya, ataupun ukuran atau kriterianya ya, seperti itu. Ibu akan memberikan kalian pesan kayak gitu ya. Dengan perbedaan, kamu bisa lebih belajar untuk memahami dan menghargai segala hal. Perbedaan juga menjadikanmu lebih kaya akan perasaan, ilmu, dan kedewasaan. Untuk menutup pembelajaran kali ini, karena tadi diawali dengan doa, maka harus diakhiri dengan doa. Kayak gitu ya, Ibu minta kepada KM-nya, Neng Wanda, untuk memimpin doa ya sebelum berakhir. Silahkan. Pimpinan sahabat alis, seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran jam ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa dapat diri. Ya, terima kasih atas semuanya. Kebenaran hanya milik Allah, kesalahan hanya mutlak dari diri pribadi Ibu. Kayak gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.